Ketua MPR Bamsud mewacanakan kembali Jokowi 3 periode sesudah ada survei terkait dengan kepuasan. Kata PKS, masa sih kepuasan itu dihubungkan dengan 3 periode? Kata Partai Demokrat, coba bandingkan antara Jokowi sama SBY. Kata ICW, pada waktu Jokowi pemberantasan korupsi hilang. Ini mengikut yang mana? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sebuah survei itu sebaiknya menjadi sebuah patokan bagaimana mengukur sebuah kinerja. Namun kalau hanya survei satu lembaga, maka harus cari pembanding. Dan itu tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Wajib, apalagi dibanding dengan produk yang lain. Ayo kita baca di beberapa media, kemudian kita perbandingkan dan kita analisa terkait dengan keinginan Jokowi 3 periode yang bangun kembali, kata Ketua MPR. Pertama kita baca di CNN Indonesia, Bamsud itu Ketua MPR, hidupkan lagi wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi. Ini ada apa ya? Tidak ada petir, tidak ada hujan, tahu-tahu 3 periode dihidupkan kembali. Ya, efek dari katanya produk survei yang menyebut 73,2% publik puas terhadap kinerja pemerintahan dan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Emangnya kepuasan itu berefek terhadap tambahan? Masih ingat pada waktu Pak Harto waktu kemarin? Semua puas kok sebetulnya, tapi reformasi terjadi. Selanjutnya di Detik, PKS ke Bamsud, kepuasan rakyat tak bisa dimaknai ingin Jokowi 3 periode. Nah, ini memang memberikan apresiasi atau juluntrungke. Juluntrungke ini malah membahayakan hal itu terjadi. Selanjutnya di Tempo, Hari Anti Korupsi. Ma'ruf Amin korupsi adalah musuh yang bersifat korusif. Wow. Dan kalau kita lihat di Tempo lagi lainnya, wacana 3 periode berhembus lagi, Demokrat bandingkan capaian SBY dan Jokowi. Di situ dibanding-bandingki, ojo dibanding-bandingki. Lagu kita nggak bisa nyanyi. Kemudian di suara.com, bak lagu lama kaset ulang, tak ada capres sehebat Jokowi, jadi dalih para elit terus gaungkan isu presiden 3 periode. Wah, ini elit ini mau diapain ya? Kemudian di jawapos.com, ICW sebut Jokowi atau rezim Jokowi terdepan meruntuhkan pemberantasan korupsi. Ayo kalian pilih yang mana? Kita bandingkan yang ekstrim ya, yang memberikan apresiasi dan yang memberikan catatan besar. Pertama, kalian bisa melihat di Detik, PKS Bamsud, kepuasan rakyat tak bisa dimaknai ingin Jokowi 3 periode. Ini Ketua MPR Bambang Susatyo berbicara soal korelasi tingkat kepuasan responden di survei Poltreking dengan keinginan masyarakat dipimpin Pak Jokowi kembali. PKS menilai Bamsud tidak bisa menyamakan hal tersebut dengan keinginan Jokowi 3 periode. Yang tadi kan dikatakan bahwa 72, kalau di CNN Indonesia kan nanti diceritakan 73,2% publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Bamsud lantas mempertanyakan apakah hasil survei tersebut berbanding lurus dengan keinginan masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan Jokowi menjadi lebih 2 periode. Jadi kalau kita bandingkan dua hal itu,
maka ya sepertinya berbeda ya hasil survei dengan sebuah keinginan elit. Tapi kalau kita melihat yang ditampilkan oleh ICW, coba ICW sebut rezim Jokowi terdepan meruntuhkan pemberantasan korupsi. Ini mengapa tidak diikutkan dalam proses survei itu? Kita baca selanjutnya di jawabpos.com ini. ICW, Indonesian Corruption Watch, menilai pemerintah semakin anti terhadap isu pemberantasan korupsi. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menilai konsolidasi politik yang anti terhadap isu pemberantasan korupsi semakin terlihat belakangan ini. Pernyataan ini mengkritisi terkait isu pemberantasan korupsi yang bertepatan dengan hari anti korupsi sedunia. Pada hampir seluruh aspek anti korupsi berhasil diruntuhkan melalui proses-proses politik, khususnya jalur legislasi. Contohnya banyak, mulai dari RUU, RUU KPK, RUU Pemasyarakatan, hingga RKUHP, kata Kurnia. Berangkat atas persoalan ini, jika ke depan pemerintah atau DPR berbicara kembali tentang penguatan pemberantasan korupsi, maka ICW menyarankan sebaiknya diabaikan saja. Karena itu merupakan kamuflase, bahkan cenderung berita bohong alias hoax. Ini keras, kode keras terhadap teman-teman yang berinisiasi untuk membuat penegakan anti korupsi. Padahal maksudnya penegakan anti korupsi karena ya faktanya berbeda. Semua undang-undang dipangkas. Pelemahan pemberantasan korupsi juga terlibat dari revisi UU KPK. Regulasi tersebut bukan memperkuat kinerja KPK yang kini berada di bawah kontrol eksekutif. Karena di bawah kontrol eksekutif itulah kemudian terjadi kelemahan. 8 tahun memimpin, Presiden Jokowi bukannya memperbaiki pemberantasan korupsi, berdiri paling depan untuk meruntuhkannya bersama dengan elit politik dan DPR RI. Ngeri kalimatnya, coba kita ulang kalimatnya. 8 tahun memimpin, Presiden Jokowi bukannya memperbaiki pemberantasan korupsi, justru berdiri paling depan untuk meruntuhkan bersama dengan elit politik dan DPR. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi ya. Ojo dibanding-banding. Kalau ini wajib dibanding nih, karena satu produk survei Poltreking yang mengatakan 73,2% semuanya puas terhadap kinerja Pak Jokowi sama Ma'ruf Amin, lebih khusus dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Nah itu kan, dan itu dikerjakan selama 3 bulan terakhir ini. Kemudian muncul yang namanya Presiden 3 periode. Tapi di sisi yang lain, hari ini adalah hari anti korupsi. Teman-teman ICW memberikan kode keras terhadap pemberantasan korupsi yang mendapatkan ganjalan dengan pernyataan yang kode keras tadi. Sebenarnya kalimat Jokowi 3 periode itu bagaimana? Menurut analisis saya, pertama, memang kalau hasil survei 3 bulan terakhir dihubungkan dengan sebuah keinginan 3 periode, menurut saya tidak fair ya, bahwa tema perpanjangan masa jabatan presiden itu sudah selesai. Selesainya pertama, pada waktu ngomong undang-undang, maksudnya Undang-Undang Dasar 45 pasca reformasi, itu dibatasi 2 periode karena ada sebuah penilaian terhadap Pak Harto waktu itu. Sebetulnya Pak Harto itu bukan tidak baik ya, dan tidak jelek. Beliau mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap negeri ini, namun ya karena kekuasaan yang terlalu panjang, maka ada hal-hal yang di luar kemampuan kemudian tidak mampu dikontrol. Dan di situ pada waktu reformasi, ya maksimal 2 periode.
Ketika dihubungkan dengan hasil survei 73,2% terkait dengan kepuasan, menurut saya jauh ini tidak ada bandingnya dengan kinerja Pak Harto pada waktu itu. Kalau tidak mau dibandingkan, ya intinya reformasi mengamanahkan bahwa maksimal 2 periode untuk sirkulasi kepemimpinan elit ini lebih baik. Kemudian yang kedua, Bamsud, ketua MPR atau siapapun yang mewacanakan 3 periode, menurut saya ada sesuatu yang ingin dicapai di dalamnya. Ada udang di balik batu. Apa yang udang di balik batu di situ? Ya, misalkan ada sesuatu yang ingin dicapai terkait dengan yang diinginkan oleh mereka, tapi di sini tidak dijelaskan. Padahal jelas dalam konstitusi kita itu ya sebuah jabatan itu bukan maksimal. Sebuah jabatan apakah presiden, MPR itu kan 5 tahun. Dan seharusnya kalau memang diberi amanah lagi ya boleh, kecuali sekali lagi presiden boleh untuk ditambah lagi. Itu apa? Pesan di balik itu, ada udang di balik batu yang seharusnya dikelirkan kepada rakyat. Kemudian kalau kita bandingkan dengan apa pernyataan ICW dengan pemberantasan korupsi, ya kalian mungkin boleh setuju, boleh tidak setuju apa yang disampaikan oleh ICW itu. Tetapi bahwa ada sebuah kritik dari ICW, itu harus kita dengarkan. Bahwa terjadi undang-undang KPK dalam bahasanya itu pelemahan, pasti mungkin di sana terjadi perdebatan. Tapi bahwa di bawah pengawasan eksekutif itu selanjutnya, oh iya, itu terjadi pelemahan. Nah, silakan untuk membincangkan ini. Tapi ICW mengkritik hal ini. Nah, ketika dihubungkan dengan hasil survei dengan kritik ICW pada hari anti korupsi ini, maka ini kok yang membuat masukan terhadap 3 periode kok mengada-ngada saja ya. Sudah suasana tenang, sudah sekian bulan menjelang pemilu secara serius, KPU, Bawaslu sudah menyiapkan secara tahapan yang baik, tahu-tahu muncul seperti ini. Ini mau apa? Coba dilihat, di lapangan teman-teman partai politik sudah serius untuk menyiapkan verifikasi faktual yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Namun yang terjadi ini sepertinya diabaikan. Ini menjadi masalah besar terkait dengan yang disiapkan itu. Dan 14 Februari sudah terjadi Pilpres. Ngapain sih untuk diulang-ulang 3 periode? Sirkulasi kepemimpinan itu perlu dijaga. Sehingga menurut saya sih apa yang akan mewacanakan atau bukan akan wacana, yang diwacanakan tersebut akan sia-sia dan pasti akan dilawan oleh rakyat karena putusan reformasi itu belum ada yang menggantikannya dan terlalu memaksakan diri, apalagi hanya sebuah produk survei. Apakah kalian setuju atau tidak setuju? Silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita melihat bagaimana suasana diskusinya. Sehingga kita tidak mau mendengarkan kalimat yang misalkan Partai Demokrat, coba bandingkan antara Pak Jokowi sama Pak SBY. Ya memang pasti nanti akan berbincang panjang tentang perbandingannya tersebut. Begitu juga kata yang disampaikan oleh PKS yang sangat keras, bagaimana PKS mengkritik tentang hasil survei tersebut. Masa sih kepuasan rakyat itu bisa menambah 1 periode lagi? Semoga menjadi sesuatu dan kalian bisa kemudian berdiskusi ini lagi. Yang pasti rakyat akan tetap membawa amanah reformasi 98. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.